Langkah ke kiri. Ucapkan salam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Senang memasuki kelas pada hari ini. Senang ya? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Anak saya ada. Kenapa? Sakit? Apa? Ada? Masih ada yang tidak hadir? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa yang bisa berdoa? Kita belajar kira-kira Tuhan, terima kasih karena memberkati kami di rumah nanti bagi segala bersama. Tuhan, sekarang kami mau belajar tapi kami semua bisa belajar dengan baik dalam Yesus. Terima kasih ya. Adapun capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ya. Nah, Ibu bisa tulis ya, Ibu bisa tulis di papan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama masalah memahami kelangkaan ya. Memahami kelangkaan sebagai inti tanggung jawab, kerjasama, bagaimana kerjasamanya dalam kelompok ya, bagaimana kerjasamanya dalam kelompok, kreatifnya bagaimana, dan jujurnya bagaimana ya. Itu rubrik penilaian sikap. Sedangkan rubrik penilaian keterampilan ya, itu di situ dikatakan kesesuaian respon dengan pertanyaan, apakah sesuai respon dengan pertanyaan yang di KPD. Keserasian pemilihan kata ya, keserasian pemilihan kata. Yang ketiga di situ kejelasan penyampaian, apakah jelas siswa menyampaikan atau mempresentasikan. Nah, yang keempat kebenaran konsep. Rubrik penilaian ya, rubrik penilaian. Ini saja ya. Jangan dalam pikiran ya. Ada Ibu kasih pertanyaannya bisa dijawab ya, bisa berdiri angkat tangan nanti ya. Di sini Ibu menyiapkan pertanyaan mengenai mengapa terjadi kelangkaan. Mengapa terjadi kelangkaan? Ada yang bisa jawab? Mengapa terjadi kelangkaan? Mengapa terjadi kelangkaan dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kelangkaan? Ada? Pertumbuhan jumlah penduduk. Apalagi? Faktor-faktor itu atau yang pertama tadi? Perbedaan area geografi. Apa? Perbedaan area geografis. Apalagi? Faktor-faktor kelangkaan. Apa? Terbatasnya apa? Ya, betul. Apalagi? Terbatasnya kemampuan produk barang dan jasa. Ya. Apalagi masih ada ya? Apa? Iya, kondisi atau bencana. Seperti misalnya saya katakan tadi ya, mengapa terjadi kelangkaan. Seperti misalnya kita di tuang ya, apa yang sering kalian lihat di sini langka?
Kelangkaan itu dari kata langka. Apa yang sering apa nih tiro yang dituang sering tak enak udah di parawi tapi enak udah di keden. Apa? Kelapa. 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 Ya. Kenapa terjadi itu kelangkaan? Kita umpamakan dengan kelapa. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita umpamakan itu kelapa? Jarang kalau pun jadi tuang. Jarang kalau pun jadi tuang. Jarang. Oh, begitu jarang. Iya. Pertanyaan ibu ini, mengapa terjadi kelangkaan atas kelapa itu? Apakah pohonnya atau bagaimana kak? Apa? Tidak ada memang pohonnya atau tidak cocok tumbuh di dituang itu kelapa? Tidak cocok. Ya, itu berarti tidak cocok karena adanya apa? Iklim raka iklim. Nah, berarti iklim itu dituang iklim apa? Dingin. Dingin. Nah, iklim dingin. Ya. Ya. Ini kalian bisa dibaca dulu bukunya 5 menit. Masalah tentang kelangkaan di halaman 153. 153 dibuka tadi buku paketnya. Ya. Buka buku paketnya halaman 153. Nah, baca di situ masalah kelangkaan di bawah. Ya. Kasih kesempatan. Baca bukunya ya. Terasa selama di ini dikatakan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok ya. Ada LKPD yang disediakannya, ada LKPD dijawab di situ ya, dijawab. Tadi kalian kan sudah baca. Ini kan terus namanya kok Andi Gio.
depannya. Nah, Ada kelompok satu. itu kelompok satu, kelompok dua. Sudah kamu ini. Kita ngobrol. Kami dari kelompok satu mempresentasikan hasil kami. Soalnya ya. Pengertian kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang yang tersedia. Nomor 2, 5 penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya alam adalah: 1. Pertumbuhan jumlah penduduk. 2. Perbedaan area. Saatnya jam kelima dimulai. 3. Terbatasnya kemampuan beristirahat dan jasa. It's time to begin. Terbatasnya sumber daya alam. 5. Musibah atau bencana alam. Dampak kelangkaan sumber daya alam terhadap perekonomian adalah: 1. Produksi menurun. 2. Harga barang meningkat. 3. Pendapat masyarakat menurun. 4. Pengangguran meningkat. 5. Angka kemiskinan bertambah. 4. Cara mengatasi kelangkaan. 1. Menyusun skala prioritas. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. 3. Memelihara kelestarian alam. 4. Memanfaatkan sumber daya pengganti. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Lupi. Didengar tadi ya jawaban kelompok satu. Ya. Ada yang bisa ditanggapi atau ada yang bisa kasih pertanyaan di kelompok satu? Ya silakan. Dari kelompok berapa? Ya, silakan. Berdiri ya. Pengertian kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang terbatas. Masih ada? Masih ada kah? Dari kelompok lain? Sudah tidak ada? Oh iya. Terima kasih atas presentasi dari kelompok satu ya. Ya. Kasih aplaus sekali lagi. Nah. Kelompok dua. Mana kelompok dua? Ya. Silakan berdiri. Depan. Ayo, ampun, Pani. Kami dari kelompok dua ingin mempresentasikan jawaban kami dengan beranggotakan nomor itu. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kalau diskusi tadi kan masih ada di situ ya, masih ada yang kurang. Misalnya seperti tadi pengertian kelangkaan, ya, menjelaskan 5 penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya alam, dampak dari kelangkaan sumber daya alam terhadap perekonomian, ya, menyebutkan cara mengatasi kelangkaan. Nah, ini ya, tadi masih ada kelompok ya, masih ada kelompok yang kurang ya, masih ada kelompok, tapi semua jawabannya itu Ibu sudah
sudah ya, sudah bisa menjawab semua ya, sudah bisa menjawab semua. Seperti kita lihat tadi menjelaskan pengertian kelangkaannya. Ini tadi menjelaskan pengertian kelangkaan. Ya. Kelangkaan itu kondisi ya, di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Itu pengertian kelangkaan. Ini 5 penyebab terjadinya kelangkaan seperti pertumbuhan jumlah penduduk, ya, pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin tahun ya, semakin bulan juga dan pertumbuhan penduduk itu tinggi. Ya. Perbedaan area geografis, ya, perbedaan area geografis seperti kita lihat di kampung kita, ya, ada biasa musim hujan, ya, ada biasanya musim apa? Musim kemarau. Ya. Mentah boleh ya, seperti sekarang itu musim apa sekarang ya, tak ada sampah si omo turun. Terbatasnya kemampuan produksi barang dan jasa, terbatasnya sumber daya alam. Sumber daya alam itu kalau saya tidak salah itu sumber daya alam itu terbagi atas 2 ya. Ya, sumber daya alam itu terbagi atas berapa? 2 ya. Sumber daya alam itu terbagi atas 2, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya apa? Minyak. Nah, kalau yang tidak dapat diperbaharui apa? Apa contoh sumber daya alam yang batu bara. Pokoknya semua jenis barang tambang. Nah, ya. Ya. Mungkin masuk sini semua itu jenis barang tambang. Emas, nikel, logam, tembaga. Ya. Musibah atau bencana alam. Ya. Musibah atau bencana alam. Seperti misalnya longsor, banjir, itu kan kita tidak sangka. Ya. Dampak kelangkaan terhadap perekonomian, misalnya produksi menurun. Nah, misalnya ya, misalnya yang beberapa bulan yang lalu itu, ya, beberapa bulan yang lalu, ya topare kan, otomatis kita enak tuh yang bisa batai orang. Nah, harga barang meningkat, ya, harga barang meningkat. Seperti misalnya minyak goreng ya, contoh misalnya kopi, ini kan produksi kopi ya, ya, produksi kopi. Itu produksi kopi dari harga berapa itu jualannya kopi? Ya 1 liter itu berapa? 1 liter berapa kopi yang sudah tinggal mau diminum? Harga berapa itu? 10-an? 50? Yang nanti akan dibantu kilo kopi 1 kilo. Apa 5? Itu. Ya. Pengangguran meningkat, iya pengangguran meningkat karena tidak adanya lowongan kerja. Ya, angka kemiskinan bertambah. Angka kemiskinan bertambah. Ini bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Cara mengatasi kelangkaan itu seperti menyusun skala prioritas. Ya, mengatasi kelangkaan, misalnya dengan menyusun skala prioritas, disusun dulu semua sama di kelima teh. Saya mau beli, jangan pertama katakan besar pasar daripada tiang. Menghemat penggunaan sumber daya alam, menghemat penggunaan sumber daya alam seperti tadi sumber daya alam itu misalnya air, listrik ya, listrik itu dihemat. Memelihara kelestarian alam, dipelihara itu kelestarian alam. Jangan menebang pohon yang ada di hutan. Itu kan dapat menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Menyebabkan apa itu? Sikap positifnya yang kamu dapatkan ketika belajar materi tentang kelangkaan. Apa sikap positifnya? Sikap positif yang kamu apa ya? Kamu dapatkan ketika belajar masalah kelangkaan tadi. Apa sikap positif? Kalian bisa apa? Melestarikan sumber daya alam. Apalagi? Apa Pak?
Apa sikap positif yang kamu dapatkan di saat kecelakaan tadi? Menjaga sumber daya alam. Masih ada? Sudah tidak ada? Sudah? Ya. Apa ya? Ya mungkin sudah cukup ya, mungkin cukup ya, mungkin sudah cukup. Di depan yang tugas yang itu mohon dikerja di rumah ya, mohon dikerja di rumah. Yang depan ibu periksa ya. Iya. Oke. Ya. Sebelum menutup pelajaran, siapa yang bisa berdoa? Ya, sampai di depan. Sekarang kami sudah menjalankan hari ini. Sekarang kami akan kembali ke rumah masing-masing. Dan terus kita amin. Aku bagiannya dikumpul. Bagian mata di bawah. Nah, ini sudah sampai di sini ya, dan selamat melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Oke. Ya udah deh. Ucapkan terima kasih. Oke.